Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, setelah membaca bacaan hari ini dari surat kepada orang Ibrani dan dari Injil Markus, terlintas di kepala saya sebuah kalimat ini untuk homili saya dan saya begitu sulit untuk bisa menerangkannya, menjelaskannya. Yang terlintas di refleksi saya ialah demikian. Kita tidak akan bisa menolong siapapun secara total, secara penuh, secara menyeluruh kalau kita menciptakan jarak pemisah antara aku yang menolong dan ia yang kutolong. Sebermanfaat apapun bantuan kita, sepenting apapun pertolongan kita, kalau kita menolong dengan disposisi batin aku penolong dan dia orang yang kutolong, maka sampai kapanpun kita tidak bisa membantu secara total. Dan orang yang kita bantu juga tidak akan mengalami pertolongan yang penuh. Maka setelah saya membaca dua bacaan hari ini, kemudian saya sampai pada kesadaran bahwa dari dua kisah yang kita dengarkan, pertolongan Allah kepada manusia yang berdosa, dan juga bantuan Yesus kepada ibu mertua Petrus dan juga kepada orang-orang yang hadir, di situ selalu ada yang namanya perjumpaan. Maka perjumpaan saya refleksikan menjadi kunci pertolongan yang menyeluruh. Sama seperti Yesus
dalam bacaan pertama, yang mau menjadi seperti kita manusia, menderita, bahkan menjadi saudara kita sehingga ia bisa disebut sebagai saudara sependeritaan kita. Dengan begitulah, maka ia bisa menguatkan kita dalam penderitaan yang juga dialaminya, dan dalam kemuliaannya kita tetap punya harapan. Karena Yesus langsung hadir ke tengah-tengah kita menjadi manusia. Pertolongan yang disertai oleh perjumpaan pribadi, perjumpaan personal, itulah yang bisa mengubah seseorang. Pertolongan yang disertai oleh perjumpaan pribadi dan personal, itulah yang bisa mengubah seseorang. Dan itulah yang terjadi pada mertua Petrus yang mengalami kehadiran kasih Yesus, dan setelah ia sembuh, ia segera bangkit dan melayani. Setelah menerima kebaikan yang personal, dia akhirnya juga berbuat baik secara personal. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, kebaikan yang kita bawa secara personal itu saya memiliki keyakinan akan punya efek domino. Orang akan terinspirasi dengan kebaikanmu jika kita tidak menciptakan jarak antara aku yang menolong dan dia yang kutolong. Kita lihat saja, misalnya bantuan langsung tunai, karena bantuan itu diberikan dengan begitu sistematis, protokoler. Dia hanya menyentuh jasmani tetapi tidak menyentuh hati. Dan bantuan itu hanya berhenti pada yang menerima. Apakah yang menerima tergerak juga untuk membantu yang lain? Saya rasa tidak sampai segitu. Dan juga jangan-jangan di dalam keluarga kita sudah menyediakan segala kebutuhan anak kita, harta, segala sesuatu, tetapi kita tidak berjumpa secara langsung. Saya rasa juga anak-anak kita tidak akan bisa memiliki inspirasi kebaikan kalau kita hanya memberikan kebutuhan saja, tetapi tidak dengan perjumpaan personal. Dan kemudian dalam bacaan Injil, selain perjumpaan, pertolongan yang personal tadi, ternyata kunci kebaikan yang dapat mentransformasi itu ialah kebaikan yang dipupuk dengan kekuatan doa setiap hari dan tiada henti. Hanya pertolongan yang personal yang ketika kita berikan, kita juga sertai dengan doa. Semoga pertolonganku ini sungguh-sungguh membantu dia dan dia bisa menjadi mandiri, tertolong. Tetapi bantuan yang tidak personal yang kita berikan, yang penting memberi, itu biasanya tidak disertai dengan doa. Maka belajar dari bacaan-bacaan hari ini, mari kita menjadi pembawa kebaikan yang personal, bukan hanya kebaikanku yang sampai kepada orang, tetapi diri kita sendiri juga sampai kepada orang lain. Bagaimana caranya itu? Nah, itulah yang saya katakan tadi. Saya sulit untuk menerangkannya, tetapi demikianlah maksudnya yang saya maksudkan. Bukan hanya pemberian kita yang sampai ke anak-anak kita, tetapi diri kita sendiri seutuhnya sampai kepada mereka. Dan dengan menjadi pembawa kebaikan yang personal, yang sungguh-sungguh hadir, disitulah kita juga bisa menyebarkan kebaikan itu, bukan hanya melalui kita, tetapi orang-orang yang menerima kebaikan itu akan melakukan kebaikan yang serupa. Awali dari keluarga kita hingga ke seluruh tempat kita di mana kita berada.
Semoga Tuhan mendampingi perjalanan kebaikan hidup kita. Amin.